Halo semuanya, langsung aja nih kita bahas materi kali ini. Kita bakal bongkar kisah nyata yang super menyentuh di balik salah satu mahakarya arsitektur Indonesia yang, jujur aja, paling sering disalahpahami. Kita bakal lihat gimana sebuah tempat yang dulunya cuma hutan sepi, sekarang bisa jadi magnet buat orang dari seluruh dunia. Mungkin kalian udah pernah lihat foto-fotonya yang seliweran viral di internet, terus mikir, kok bisa sih ada bangunan raksasa bentuknya ayam nongkrong di tengah hutan Magelang? Jawabannya tuh ternyata jauh lebih dalam dan bermakna dari sekedar tempat wisata pinggir jalan biasa. Nah, pertama-tama kita harus patahkan dulu nih mitos terbesarnya. Bangunan ini sama sekali nggak pernah diniatkan buat jadi bentuk ayam. Desain aslinya itu adalah seekor burung merpati, yang pastinya kita tahu itu simbol perdamaian universal. Mahkota di atas kepalanya itu loh yang sering banget salah dikira sebagai jengger ayam jago sama banyak orang. Kocak juga ya, tapi itulah faktanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi di malam gelap. Untuk ngerti sejarah tempat ini, kita harus mundur sedikit. Perjalanan ini sebenarnya adalah hasil dedikasi seumur hidup dari seorang pria bernama Daniel Alamsyah. Semuanya bermula dari sebuah visi spiritual yang luar biasa kuat di tahun 1988. Bayangin aja, seorang pekerja kantoran dari Jakarta rela bolak-balik naik kereta, tidur beralaskan koran setiap akhir pekan, dan ngorbanin segalanya demi membangun tempat ini. Gila banget kan dedikasinya? Coba deh kalian bayangin suasana malam itu. Setelah ngikutin isyarat dari seorang anak gembala tunarungu bernama Jito, Daniel tiba-tiba mendapati dirinya berdiri sendirian di atas bukit yang gelap dan berkabut. Di momen itulah, dia ngerasain sebuah panggilan batin yang nggak bisa ditolak. Ada semacam kebahagiaan luar biasa di tengah kesunyian itu yang menggerakkan hatinya untuk membangun sebuah rumah doa bagi semua orang. Poin pentingnya di sini adalah visi Daniel itu bukan buat bikin institusi agama yang kaku atau tertutup. Buat dia, doa itu bukan tembok pemisah, melainkan sebuah pintu. Makanya, dia pengen banget ngebuka pintu itu selebar-lebarnya buat siapa aja yang lagi butuh ketenangan batin. Lanjut ke bagian kedua dari pembahasan kita, seekor merpati bukan ayam. Bentuk merpati ini dipilih secara khusus karena posturnya. Coba deh, perhatiin baik-baik, kepala merpatinya itu nggak mendongak sombong, tapi justru menunduk ke bawah. Desain ini sengaja banget dibuat kayak gitu, sebagai simbol penyambutan buat siapapun yang datang dari bawah bukit, menyambut mereka dengan rahmat dan kerendahan hati. Filosofi keren di balik bangunan ini bisa dirangkum dari kutipan Daniel yang satu ini. Bangunan bisa tinggi, tetapi hati harus rendah. Ini benar-benar ngegabungin megahnya fisik bangunan sama syarat utama buat yang datang, yaitu kerendahan hati. Kalian nggak perlu jadi orang suci kok buat masuk ke sini, yang dibutuhin cuma kejujuran hati. Simple tapi dalam banget ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, perjalanan spiritual 7 lantai. Angka 7 di bangunan ini sama sekali bukan kebetulan loh. Ini adalah angka yang sangat sakral dan sengaja dipilih buat mewakili 7 lantai spesifik yang harus dilewati setiap pengunjung sebelum mereka bisa sampai ke puncak. Nah, waktu kalian naik, setiap lantainya itu ibarat tahapan dari sebuah perjalanan spiritual. Dimulai dari cerita tentang kisah hidup, terus memahami makna doa, tentang keajaiban, kearifan lokal, sampai akhirnya belajar merangkul perbedaan dalam multikulturalisme. Ini benar-benar kayak metafora yang nuntun kita dari beratnya masalah duniawi, naik pelan-pelan menuju rasa syukur yang lepas di lantai paling atas atau si mahkota. Terus, kita sampai di bagian keempat nih, rumah bagi segala bangsa. Banyak orang di luar sana masih sering salah paham dan ngira ini adalah gereja eksklusif buat satu golongan doang. Padahal kenyataannya bertolak belakang. Daniel Alamsyah nggak bikin tempat ini untuk satu agama tertentu aja, melainkan sebagai rumah doa yang super inklusif. Sebuah tempat berlindung yang tenang buat seluruh umat manusia. Ini yang bikin Bukit Rema jadi jembatan, bukan malah jadi tembok penghalang. Kalau kalian turun ke bagian bawah tanah merpati ini, ada bilik-bilik doa private. Jadi siapapun kalian, entah itu Muslim, Buddha, Kristen, atau sekedar orang yang lagi nyari ketenangan, semuanya disambut hangat. Kalian bebas mau berdoa sesuai keyakinan masing-masing, atau cuma sekedar duduk diam cari kedamaian. Lanjut ke bagian kelima, memberdayakan komunitas lokal. Kalian juga harus tahu kalau Bukit Rema ini bukan cuma bangunan mati, tapi benar-benar roda penggerak ekonomi buat warga sekitar. Tempat ini ngebuka lapangan kerja buat warga desa sekitarnya, terus nyambung banget sama pariwisata Magelang, kayak tur pakai mobil VW Safari yang hits itu. Dan yang paling keren, keuntungannya dipakai buat ngedanain misi kemanusiaan yang lebih besar.
Misi kemanusiaan yang saya maksud adalah panti rehabilitasi Bethesda. Fakta menariknya nih, Daniel berani ngorbanin aset pribadinya pas lagi krisis finansial yang berat, dan malah ngubah homestay yang dia bangun jadi pusat rehabilitasi ini. Di sana dia merawat orang-orang yang sering dilupain masyarakat, kayak mereka yang punya masalah kesehatan mental dan kecanduan. Ini bukti nyata kalau misinya tuh emang murni buat nyembuhin mereka yang paling rentan. Masuk ke bagian keenam, sekaligus penutup perjalanan kita, refleksi dan kelezatan kuliner. Rasa capek mendaki ke puncak bakal langsung kebayar lunas. Kalau kalian sampai di bagian mahkota merpatinya, kalian bakal disuguhi pemandangan luar biasa indah, siluet Candi Borobudur, dan perbukitan yang suasananya bener-bener damai. Suasana magis pas sunrise ini nih, yang persis banget dialamin sama Daniel waktu pertama kali dapat visinya di tahun 1988. Habis dapetin ketenangan spiritual, mari kita sempurnakan pengalaman ini dengan manjain lidah. Tepat di bagian belakang ekor merpati ini, ada sebuah tempat asyik namanya Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema. Di kedai ini, kalian bisa duduk santai sambil nikmatin singkong goreng legendaris mereka yang rasanya juara banget, dipaduin sama secangkir kopi asli Magelang. Pemandangan dari kafenya juga nggak kalah cantik. Plus, setiap kali jajan di sini, kalian itu secara langsung ikut ngebantu para petani dan pekerja lokal loh. Benar-benar penutup petualangan yang sempurna banget kan? Nah, kita udah ada di akhir pembahasan tentang bangunan luar biasa yang berawal dari sebuah visi di tengah malam gelap hingga akhirnya jadi mercusuar kedamaian buat banyak orang. Pertanyaan saya buat kalian, kalau suatu saat nanti kalian punya kesempatan mendaki Bukit Rema, kedamaian seperti apa sih yang pengen kalian cari saat berdiri di Mahkota Merpati itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.